Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya terus-menerus istiqomah berkesinambungan, ajak tak berkesudahan adalah keniscayaan, menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sungguh hari ini adalah hari yang sangat berbahagia. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Hari ini adalah hari yang sangat didambakan oleh para penghamba, oleh para pecinta. Pecinta siapakah? Sang penghamba Allah, pecinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidul Nabiyun, penghulu, panglima, pemimpin, imam daripada nabi-nabi Allah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kami tidak mengulas, tidak membicarakan tentang betapa indahnya prosesi mulai dari jauh sebelum Ibunda Sang Nabi hamil, sudah dinantikan, sudah diberitakan dalam lirik Pantaskah Sebagai Pecinta, dedikasi kami bersama Gus Abdul Manan atau Ahmad Mekelamo, yang didendangkan lewat suaranya yang merdu, diaransemen sendiri, direkam sendiri, kemudian kami yang mengulahnya di kanal Hikmatologi. Tentu saja terima kasih pada Gus Manan Ahmad Mekelamo. Mudah-mudahan ke depan bisa berkarya lebih baik, lebih bagus, dan lebih produktif. Dan semoga juga di hari kelahiran junjungan Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW tambah keberkahan di dalam Iqra Bismi Rabbik. Karena kelahiran beliau sebelum dilahirkan ke dunia sudah memberikan syafaat pada seluruh alam semesta. Dunia tak akan dicipta, alam semesta tak akan dicipta kecuali karena rahmat yang dinubuahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang sangat indah dalam riset kualitatif kami atau grounded riset kami yang belum berujung karena berproses terus. Dan proses ini sangat indah karena lewat Google, lewat YouTube kanal Hikmatologi, bahkan sebelum kami kurat atau sudah kami kurat dalam bentuk sabdana, maka bisa kami sampaikan melalui kanal Hikmatologi. Apa yang istimewa itu? Yang jelas yang
teristimewa itu adalah ketika hamba-hamba Allah yang ada di dalam titian hikmah mendapatkan kesempatan anugerah rahmat terindah, teristimewa, yakni dibersamai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan tahun-tahun kemarin, bukan bulan-bulan kemarin, tetapi keindahan itu justru ada di bulan Rabiul Awal 1445 Hijriah. Sejumlah nama dari santri-santri sekaligus guru-gurunya Muhammad Adam, mereka orang-orang yang hebat, hamba-hamba yang hebat, masih muda, bapak-bapak muda, bahkan masih pemuda, masih belia, belum menikah di bulan Rabiul Awal, mendapatkan rahmat teristimewa, dibersamai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya dalam keadaan terjaga. Kami bisa sebut yang pertama adalah Saudara Gus Dr. Didin Widiartono. Yang kedua, Gus Kusnan dari Lamongan. Kalau Gus Didin asli dari Sidoarjo. Yang ketiga, Gus Muki Ramdhani. Yang keempat, Gus Muhammad Taufik. Dan yang kelima, gurunya sendiri, Muhammad Adam. Mengapa kami sebut begitu teristimewa? Semua perjumpaan, semua kebersamaan dengan Rasulullah Muhammad SAW, baik mimpi maupun terjaga, apalagi terjaga, sungguh tiada tara. Tak ada ukuran apapun, tak ada sebanding apapun, tak ada bersanding apapun, tak bisa ditanding dengan apapun. Kenikmatan di Rabiul Awal dibersamai Rasulullah Muhammad SAW, apalagi dalam suasana halaqah, suasana zikir yang dibersamai juga oleh sesepuh Kiai Haji Al-Faqih Masyhuri yang usianya insya Allah sekitar 89. Betapa indahnya, karena pada saat halaqah di awal bulan Rabiul Awal, seorang Didin, Gus Didin Widiartono, menyaksikan, meskipun harus dibimbing pada saat kesaksian itu oleh gurunya, namun kesaksian itu betul-betul nyata. Kebersamaan Rasulullah, menyaksikan Rasulullah dalam keadaan terjaga itu belum betul-betul nyata. Nyata karena sadar dalam terjaga. Dan disaksikan oleh sejumlah jamaah halaqah. Tidak banyak memang. Ketika itu ada Didin Widiartono itu sendiri, kemudian Putri Ria Listi, kemudian Ira Kusnan, dan Tito. Tidak banyak. Paling banyak dalam halaqah itu sekitar 9. Kadang-kadang
hanya satu bersama gurunya saja. Jadi 2 orang. Namun tetap dalam gairah, dalam semangat. Selalu dalam halaqah ingin dibersamai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah walhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah demikian maha murahnya. Sehingga halaqah yang sederhana itu benar-benar sejak tahun 2021 halaqah zikir bersama, dialog dari hati ke hati senantiasa dihadiri oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sejumlah nabi pernah menyinggahi. Selasa yang lalu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membersamai yang kami sebutkan di depan. Kemudian hadir pula kesaksian atas Nabiullah yang gagah cerdas. Semua nabi gagah cerdas. Yakni adalah Nabiullah Musa alaihissalam beserta umatnya. Yang tampaknya lagi berkunjung ke Makkah Al-Mukarramah. Boleh jadi insya Allah sedang akan melakukan umroh atau haji. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, keindahan itu bertambah ketika seorang khusnan menyaksikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal Rabiul Awal ini tampak berduyun-duyun menuju Mekah, ditafsirkan oleh gurunya, dibaca oleh gurunya Fathul Makkah setelah penaklukan Makkah. Jadi untuk kesekian kalinya Rasulullah hadir kembali ke Mekah, tampak akan menunaikan ibadah umroh bersama sahabat-sahabatnya. Sungguh sangat indah. Perjalanan dari Madinah disaksikan oleh seorang Gus Khusnan. Kemudian sang guru pun membimbing untuk sama-sama melihat bagaimana di saat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah. Dan subhanallah, seorang Gus Didin dan Gus Khusnan sendiri menyaksikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba di Makkah, di halamannya. Sungguh sulit untuk dikatakan betapa mereka orang-orang yang diberikan rahmat istimewa itu di bulan Rabiul Awal 1445 menyaksikan junjungannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Gus De Muki Ramdhani, semua kami sebut Gus karena tradisi di dalam keluarga kami, Bangkalan ya, sampai ke Malang, kota Kabupaten Malang, lazim menyebut seseorang dengan sebutan Gus untuk memberikan penghargaan. Gus dalam singkatan keluarga kami adalah penghargaan
Di samping memang ada keilmuan, biasanya lazimnya ilmu sepuh, dalam tradisi Jawa Madura menyebutnya, Gus Mugi panggilan akrabnya. Setelah zuhur Senin yang lalu dibersamai Rasulullah Muhammad SAW. Mugi menyaksikan Rasulullah melihat kebun kormanya di Madinah. Sungguh kesaksian yang tidak mudah ditemui pada anak-anak muda. Karena Mugi adalah anak muda yang belum usia 30 tahun. Ini sekaligus mungkin promosi ya. Belum punya pacar. Anaknya ganteng, punya tanggung jawab pada pekerjaan yang besar, begitu sangat cinta kepada mamanya, begitu sangat dalam cintanya pada keluarga dan guru-gurunya serta saudara-saudaranya. Di bulan Rabiul Awal ini dibersamai Rasulullah. Membersamai dalam pengertian dibersama itu untuk memberikan penghargaan karena kami tidak mampu untuk mengucapkan, inilah keterbatasan bahasa manusia. Jadi menyaksikan Rasulullah dalam keadaan terjaga sewaktu zikir. Inilah bahasa kami dibersamai. Dan sungguh mentakjubkan ketika seorang Ustadz Gus Muhammad Taufik asli Banyuwangi berkelana menjadi musisi atau pemusik tepatnya, juga musisi di Bali, bekerja di Bali, sampai kemudian dipindahkan oleh Allah ke Kota Malang, Surabaya, kemudian pindah lagi ke Malang. Harapannya tetap sampai purna tugas ada di Malang, sehingga bisa terus-menerus istiqomah mengikuti halakoh. Seorang Gus Taufik, panggilan akrabnya Ustadz Taufik, ketika gurunya mengajari prosesi gerakan sholat pada saat pembelajaran rukuk yang kedua di Masjid Khadijah Celaket, Kota Malang tercinta, sembari memegang gadget mengambil foto dari prosesi gerakan itu, seorang Muhammad Taufik menyaksikan Rasulullah ada seolah-olah di satu, bukan seolah-olah, memang berada di atas gurunya yang sedang mendidik, mengajari prosesi ruku. Dan gurunya pun ketika diberi isyarat sama Muhammad Taufik, karena memang gurunya juga sudah melihat, jadi bersamaan tampaknya melihat Pak Ustadz pada gurunya rawuh Rasulullah. Ustadznya hanya menjawab iya, supaya yang dilatih tidak terkejut, karena tidak mudah untuk menerima pesan gaib yang tidak mudah dicerna oleh otak. Namun ketika seseorang senantiasa menggunakan kolbunya, penggalihnya, apalagi dengan iman, Islam, dan ihsan, tidak ada satupun yang sulit diterima. Apalagi pertalian dengan kehadiran Nabiullah Rasulullah, junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sungguh makna yang bisa kita petik. Orang-orang yang sudah kami sebutkan di atas, hamba-hamba Allah yang sudah kami sebutkan di muka, adalah pecinta-pecinta. Dan semoga tidak ada kesombongan pada mereka walaupun sebesar zarah, sebesar proton, sebesar sel saraf yang tidak mampu dilihat kecuali dengan pembesaran 1000 kali. Dengan daya lampu atau daya watt 100.000 watt. Semoga tidak ada kesombongan. Tidak terbersit sum'ah walaupun dalam hati. Jelas sum'ah itu adalah sombong dalam hati. Apalagi sombong dalam sikap perilaku, sombong dalam tutur, sombong dalam kata. Mudah-mudahan tidak mengenai mereka semua yang kami sebutkan. Maulid terindah menunjukkan satu legitimasi, pengabsahan bahwa yang diajarkan oleh gurunya, orang-orang yang kami sebut di atas, yakni Muhammad Adam, itu adalah guru yang mengajarkan prosesi gerakan sholat. Berarti bisa dimaknai gerakan sholat yang diajarkan benar-benar diridhoi oleh Allah melalui kunjungannya Rasulullah Muhammad SAW pada saat beliau mengajarkannya. Terlebih lagi, tepatnya lebih dari setahun yang lalu, seorang Kiai Haji Imam Fatoni, waktu itu ketua sekolah tinggi keperawatan di Cerdik Cendikia kalau tidak salah, di Jombang, juga pernah diarahkan berkaitan dengan duduk tawaruk. Maknanya bahwa Imam Fatoni pun mengambil dari guru yang sama, dari guru Taufik, Didin, Muki, Kusnan, dan yang lainnya. Maknanya bahwa memang di dalam sholat itu ada sifat benar-benar nyata. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Akademi Hikmatologi Nusantara atau Akademi Hikmatologi dengan cara monolog memperingati, ikut bangga atas dihadirkannya Rasulullah Muhammad SAW sebagai rahmat lil alamin, senantiasa menyertai keluarga besar Akademi Hikmatologi, menyertai seluruh keluarga besar muslimin muslimat, mukminin dan mukminat, sehingga kita semakin lama semakin teramat sangat cinta kepada Allah dan semakin teramat cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala dukungan. Semoga semangat maulid, roh maulid ini terus-menerus merahmati kita semua, mensyafaati kita semua hingga yaumul akhir. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang Maha